Apa yang harus dijalankan? Yaitu sifat Allah yang 20. Wujud gidam bako muhal patul bagus. Nah itu ada 10 di tangan, 10 di kaki. Apanya yang berapa? Ongkosnya. Loh, kok nanyain ongkos? Tadi datang ke bengkel Abah sana minta tolong atau minta diperbaiki? Minta tolong, ya udah ditolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana dulur rahayu sagung dumadi. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ada penjahit keliling dari Bogor. Nah ini Mas Tris nih dari Purwodadi. Mas Wei sama Selamat. Izin follow ya. Iya, Mas Malam. Selamat malam, Abah. Malam juga. Wah, ini Abah. Kang Raden tuh naik malam gayanya di Komal Motori. Oke. Bah, gimana temanya ini, Bah? Temanya? Temana anu pas mah ngopi. Ngopi. Cocok. Ngopi. Ya. Ngopi itu apa? Ngolah pikir, ngolah ilmu, ngolah iman. Aja jalan-jalan bari ngopi. Enak. Supaya santai. Ya. Ngopina judul teh ngolah pikirnya, Bah. Ngopi. Iya, ngolah pikir, ngolah iman, ngolah ilmu. Pokoknya jadi olahan di situ yang asalnya nggak tahu jadi tahu, yang asalnya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti. Itu aja. Iya sih. Abah Haji, alhamdulillah tuh hadir juga Abah Haji. Weh, Abah Haji hadir juga. Rahayu. Ayo, Abah. Temanya apa? Ini saya pasrahkan temanya ke Abah iya, Abah Syekh TJ aja. Yang lain. Ya. Monggo yang Tarik lain. ini Temanya Abah Ewok yang kemarin Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, apa ya? Terus Al-Quranul Karim, sejenis 4 itulah yang ada perabotnya di diri kita tuh. Abah Ewok lagu bisa tema. Mang pedarkeun itu, tolong dipedar tuh. Sabari ngopi, Bah. Ngolah pikir. Ya kalau Majid itu Quranul Hakim, apa satu lagi ya? dari Quran Hakim, Majid, Ajiji gitu. Ya, lebih diurai lagi, Quran Bah. Karim mah udah pada bagian tahu. hakiki, Bah. Al-Quran Majid mah. Nah, kalau Al-Quran Majid ya. Jadi itu bisa dibacanya dari pengalaman-pengalaman kita, dari perjalanan. Baru kita bisa membaca dan di situ diharapkan supaya kita menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semua. Iya. Abah on cam dulu, Bah. Waduh, ini kudu on cam. Kapan ameh Diberi jadi bayangan. Nah ini udah ada Abah Haji, dari Kalimantan. Ada sahabat saya juga. Tuh sambil gogoleran sambil santai. Ada sahabat saya juga dari Mas Anto dari Surabaya, Mas Tris dari Purwodadi. Ini ada Syekh TJ juga. Cuman paketan Bah Irmah Sehna. Jadi setan. Ya alhamdulillah kalau ada yang mengerti atau yang bisa. Jadi kita
bisa sharing-sharing gitu ya. Iya. Karena Abah merasa memang di dalam Karim atau Hakim itu Abah kurang tahu lah ya. Karena kalau kita membahas ke situ terlalu banyak, terlalu panjang dan bakal menjadi pertengkaran. Nah, tapi kalau Majid dan Ajiji itu dari pengalaman. Karena semua itu punya pengalaman masing-masing. Iya. Pengalaman itu harus jadi ilmu. Jangan cuma wawasan. Kalau wawasan sama dengan teori, antara teori dengan praktek itu akan berbeda. Iya. Nah, Ya kebetulan teori mah kan mudah. ada Gini, Abah Haji nih yang Al-Quran tekstualnya nih. Iya, kan nanti kalau kita udah bicara ini, coba bacakan dalilnya atau hadisnya atau Al-Qur'annya, itu kan enak. Nanti Iya. kita bicara itu tidak melenceng dari Iya. aturan. Iya. Gitu. Tadi Kang Restu teh ditanya pengalaman dan apa yang didapat gitu kan. Iya. Selama di Jawa Timur kerja nganggur sana. Itu di Sunda mah. Ya. Masa sekarang nggak kerja, nggak apa, bisa merokok, bisa ngopi, bisa makan. Ya. Nggak Tapi mungkin. Kerjaan kan ulah nyebut kuli nih. iya. Kalau kita bicara kuli pasti capek. Tapi coba tekadkan, niatkan kita fisabilillah untuk menghidupi, mencukupi keluarga. Nah, kalau bekerja dengan ikhlas, ridho, suka. Jadi rasa capek itu kan hilang. Karena kalau kita bekerja hanya mencari duniawi, tidak akan ketemu. Ya, tidak akan ketemu. Ya, seperti ketemu. Kemarin dibilangkan bagai seperti balon gitu. Balon ditiup ku mulut, ku udara, kita bakal keras. Komo ku gas bisa melambung. Tapi lamun ditiup ku cai, diisi cai, lembek, berat, dan tidak ada manfaatnya. Iya. Tapi kalau kita kosong, coba pelampung ditiup dengan angin, dalamnya kosong, dia bisa menyelamatkan orang yang di laut. Nah, ini ilmu Majid nih. Ya. Kalau kita jiwa kita kosong, tidak ada beban, hawa kiri kanan udah seimbang, dikosongkan semuanya, tidak ada apa-apa, kita lillah, itu akan mudah segala-galanya. Itu gak usah ribet. Karena manusia itu sengsara. Sengsaranya manusia itu karena ada rasa takut. Nah, coba hilangkan rasa takut. Jangan mengatakan iman tapi kita masih takut. Bohong atuh. Oh gitu ya. Sok bagian Abah Haji. Abah bade ya, lanjut. Ini bagus. Bagian Abah Haji heula, Abah Haji heula. Kalau sok iyo.
Oke, bagus menerangkannya sudah jelas, ya mudah diterima. Ini yang seperti ini yang kita harapkan kajian-kajiannya. Iya, Iya, bisa menambah wawasan dan ukuran kesadaran. itu. Mm-mm. Kan di situ kan ilmu Allah itu lebih banyak daripada di dalam Al-Quran. Hmm. Kalau isi Al-Quran kan cuma berapa? 30 juz, ayatnya cuma sekian. Sedangkan itu yang harus dijalankan adalah Al-Fatihah, Qul Falak Binas. Hmm. 3. Yang lainnya itu sejarah. Tapi pemecahan dari Al-Fatihah supaya kita membuka diri, Al-Fatihah itu alat pembuka. Dibuka dengan apa? Ya, lautan dibikin tintanya, daun dibikin kitabnya, regang atau ranting dibikin buat nulisnya, itu nggak akan cukup. Gitu. Jadi yang ada di dunia ini yang udah disiapkan dengan segala sesuatunya itu buat kaji kita supaya kita itu tegar, kuat menghadapi segala cobaan. Banyak orang kuat melawan cobaan, tidak kuat dengan godaan. Ini jangankan seperti kita, orang yang tidak berpendidikan tinggi, paling tinggi SMA. Ya. Orang yang mudah mendapat titel sarjana atau apa-apa dengan godaan kuat, tapi cobaan jatuh semua. Karena manusia itu ada dua, cobaan dan godaan. Jangan mengatakan ujian. Kalau ujian, Allah bukan guru, bukan dosen. Dan Allah tidak akan menguji dan tidak akan mencoba. Hah? Segalanya terserah pada diri kita. Iya. Atau ibu kan? Jadi yang menguji atau yang mencoba atau menggoda itu diri kita sendiri. Kuat enggak? Bisa enggak? Coba ayam aja mengeram 21 hari, diam, memanaskan itu telur, akhirnya jadi anak. Itu payakun. Diam. So, Pak Haji, kalau di mute Pak Haji Menikmati, benar-benar menikmati apa yang sampean utarakan itu. Benar-benar, saya benar-benar menikmati. Iya, ini Abah Haji dari mana? Belum kenalan nih. Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, Kalimantan. Abah dari Sumedang ya, Jawa Barat. Masya Allah. Nah, ini Biasa ini. pengalaman anak ya. Pengalaman anak waktu di Kalimantan tuh, anaknya di mana? Balikpapannya? Di naon namanya terus balik Palangka, Palangkaraya. Kalimantan Ini pengalaman. Ya. Ini pengalaman anak saya, Pak Haji ya. Sarwa bewokan, lihat. Ya, kan Cuman kalah panjang lah. Ini pengalaman anak saya ya, Pak Haji. Karena anak saya itu dikerja di Palangkaraya, di obat. Nah, dia itu jatuh ke jurang. Mobil hancur. Nah, anak saya itu nggak apa-apa, bisa naik ke atas. Supir repot, supir. Nah, saya alhamdulillah begitu nyampe di atas ada sesepuh Kalimantan gitu.
Terus ditanya, kamu dari mana? Dari Jawa. Jawanya mana? Bandung. Bandungnya mana? Sumedang. 12 Begitu juta. ditanya masalah Sumedang, kan anak saya dididik sama saya tuh ya, dikasih pelajaran masalah Kasundaan gitu. Dia bisa menjawab. Langsung tak, itu puun ya, sesepuh di situ. Langsung hormat. Sampai anak saya diantar pulang, mobil diperintahkan ke anak buahnya diangkat ke atas. Begitu ditanya gini-gini nih, wah, nyambung. Berarti Sumedang, Kalimantan ada. Ya. Makanya nanya ke Sumedangan. Nah, Punya itu bisa menjawab dia dihubungkan. Oh, ini keturunanku juga gitu. Makanya langsung diperintahkan anak buahnya, langsung mobil diangkat, anak saya diantar pulang. Terus nelpon. Saya komunikasi biasa. Alhamdulillah. Nah, disitulah. Jadi kita banyak saudara di mana-mana. Jadi di situ kita anak di sana itu jadi betah gitu. Cuman dipindah lagi tugasnya ke Bekasi. Sekarang ada di Bekasi. Kalau pas di Kalimantan bisa ketemu nih dengan Abah Haji. Ya, pasti ketemu itu. Iya. Seneng lah banyak saudara. Kita mau bicara yang santai-santai aja, Pak Haji ya. Abah penjahit, Ya, gimana? ya tadi berkenan dengan Al-Quran kan banyak nama kan. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, Al-Quranul Mubin, itu yang apa saja terus Pak Haji. Ya. Oke, Oh, satu sekarang banyak nama. sekarang ke Abah Haji dulu biar sesepuhnya merokok dulu. Nanti sesepuh. Iya, saya Wih, monggo Abah. apa ya yang saya ini kan saya belum terlalu, malah saya pengen tahu gitu loh, karena itu hal yang luar biasa. Al-Quranul Karim, Iya. Al-Quranul Mubin, Al-Quranul Majid. Ah, Jadi saya juga pengen tahu gitu apa maknanya itu, sehingga nanti kita bisa mempraktekkan itu gitu. iya. Jadi ini arahnya ke Abah lagi yang ngupas ya, berarti Abah ewok ya. Wah, nggak apa-apa Bah, nggak apa-apa Bah, dikupas aja Bah. Kita kita nggak ada pertengkaran kok ya Abah Haji ya di sini ya, Enggak, aman. kan asasi asu. Kita Soalnya ini kemarin apa gatal Pak Haji ya, yang ada membuka surat Al-Fatihah di rumah apa tuh kemarin. Aduh, sampai gatal saya jadi marah-marah. Pak Haji senyum-senyum aja. Monggo Bah, Al-Fatihah. diguar Bah mengenai Al-Quran yang tadi yang Abah penjahit tanyakan itu. Nah, ya kalau Karim kan udah jelas ya. Al-Fatihah, buku Falak Binas. Itulah Al-Quran Karim. Kalau Hakim, yaitu Al-Quran itu selaku yang menghakimi kita supaya kita itu sadar diri. Berbuat baik ini, berbuat salah ini.
Kan di situ ada istilahnya Allah menyiapkan. Allah itu nggak menyiapkan kok. Yang menyiapkan dan yang membentuk neraka dan surga itu ada diri kita sendiri. Tapi kalau kita tahu bahwa berbuat salah ini neraka, ya jangan neraka nanti lah, yang sekarang aja. Kalau kita berbuat salah, berbuat jelek, pasti orang bakal menyiksa kita kan. Makanya kalau di Sumedang itu di depan masjid, di timurnya penjara, di sebelah utara kabupaten, di sebelah selatannya DPR. Supaya apa? Di tengahnya Lingga. Nah, sama dengan kita. Lingga itu pikiran kita. Lingga. Karena di dalam lingga itu terdapat pusaka-pusaka. Apakah tidak merasa bahwa diri kita banyak pusaka di sini? Ada kerisnya, ada goloknya, ada gergajinya. Semua ada di sini. Cuman gimana cara menggunakannya? Otomatis dari pikiran timbul ke akal, akal disalurkan ke syariat kita, itu ke tangan. Kalau ayeuna ngajait, coba lamun ayeuna ngajait nyebutkeun hese, da pasti eureun. Sebab dipaksakeun oge katutup pikiran, akal nggak bisa main. Pusing ka dituna. Kitu salah kieu salah. Tapi kalau akal tidak tertutup, nah baru disalurkan ke tangan. Oh harus gini, oh harus gini. Kalau pakai mesinnya gujes-gujes, ya kaki yang bekerja. Tangan meluruskan. Tuh. Jadi ilmu-ilmu semua itu, mesin jahit itu ilmu sebenarnya. Ngolah pikir hidang. Ya. Jadi semua organ tubuh kita itu ada fungsi masing-masing. Iya. Tapi satu tujuan. Coba aja sekarang. Kalau kita non sih hari nangka, buah nangka tuh ya. Iya. Kalau kata mulut kan manis, tapi kalau kata hidung wangi, kata telinga ngegeblug, nah. Tapi kalau kata tangan empuk. Tapi kalau dimakan yang enak, semua merasakan. Iya. Jadi kita walaupun bermacam-macam perjalanan, bermacam-macam pendapat, tujuan kita itu membangun diri kita sampai ke tingkat kesadaran. Iya. Ya, tingkat kesadaran. Kalau Artinya kita sadar-sadar, anggota badan ini semua bekerja ya untuk memenuhi syarat kenyataannya, dirasa akhirnya gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita mengkaji ke situ berarti kemarin kan udah dibilang, kalau kita ingin mencukupi keluarga, anak dan istri itu dengan sabar. Iya. Yang diharapkannya apa? Sifat Rasul. Kalau ingin bisa mencukupi keseluruhan, yaitu dengan takwa. Karena dalam Al-Quran pun hanya orang yang takwa lah,
Bukan yang Islam, bukan yang sholat, tapi yang takwa. Apa yang harus dijalankan? Yaitu sifat Allah yang 20. Wujud gidam bako muhalafatul ibadah. Nah itu ada 10 di tangan, 10 di kaki. Iya. Asalnya dari situ Ikhlasnya tuh di situ. kira-kira. Ikhlasnya ada di darah kita. Kalau darah kita udah ikhlas, memenuhi apa-apa kan darah itu mengalir. Kalau kita udah ikhlas, udah tidak akan memikirkan duniawi. Udah tidak memikirkan harta. Udah tidak memikir apa. Jadi bakal adanya ikhlas itu. Bersyukur. Tapi sekarang banyak orang bersyukur itu baru di ucapan. Iya. Kalau punya rokok, punya uang, punya macangan ini, alhamdulillah. Besoknya nggak punya rokok, wah goblok anjing, aing kepengen beli rokok acan. Itulah yang bersyukur. Itu ya. Berarti kenapa kita nggak ada? Karena kitanya lalai. Iya. Kalau kita nggak lalai, lulus beheng bahasa kolot. Mau bekerja apa aja, yang penting ikhlas, suka. Kalau kita bekerja dengan ikhlas, dengan suka, di situ nggak akan ada yang susah. Kenapa sekarang banyak orang pengangguran, itu ini, nggak punya uang? Itu kuulun, nggak mau bekerja, gengsi. Oh gitu ya. Nah iya, coba jangan gengsi. Kita ambil sampah aja jadi uang. Kalau ambil barang bagus kan kita harus bayar. Tapi kalau sampah dikumpulin, jadi duit. Nah nanti kalau jadi uang, kita sukanya apa? Mau dagang, mau apa? Kalau mau dagang ya kalau udah ada cukup modal buat dagang. Iya. Dagang apa? Dagang makanan. Kalau dagang makanan itu yang dijual apa? Supaya bisa disukai orang. Oh, saya mah dagang bala-bala. Yang dijual itu apanya? Bala-bala, salah. Yang dijual itu rasanya. Mantap. Ya kalau rasanya udah enak pasti ditungguin tuh. Iya. Walaupun bikin bala-bala besar, tapi nggak enak pasti dibuang. Soalnya kita beli durian, mahal durian. Tapi kalau nggak enak dibuang, Iya. nggak dimakan tuh. Nah, di sini. Kalau penjahit, kerapihan. Iya. Antara sambungan ini disambung di sini, disambung ini. Kalau ini di sini bengkok gitu, nggak akan laku tuh. Iya. Apalagi jahitannya sarang gitu. Iya. Jadi kerapihan. Kalau tukang jahit berarti kerapihan. Kalau tukang dagang makanan yang dijual rasa. Kalau bidang jasa di situ sidik, amanah, patonah. Ya, awas. Itulah. Makanya apa dari dulu buka bengkel dari tahun 90 ya, sampai sekarang. Orang lain sepi itu ini. Tapi abang nggak pernah sepi. Iya. Kenapa?
Karena kita tidak menargetkan. Kalau, duh, bah, belum punya uang, ya udah pulang. Hmm. Amun ini tahu malam-malam kemarin ya jam 12 saya digedor. Bah, tolong mobil saya lampunya pada mati, saya mau ke Cirebon. Oh iya, di mana? Di Alam Sari. Saya berangkat ke sana, ke Alam Sari. Betulin, beres. Bah, berapa? Apanya yang berapa? Ongkosnya. Loh, kok nanyain ongkos? Tadi datang ke bengkel Abah sana minta tolong atau minta diperbaiki? Hmm. Minta tolong. Ya udah ditolong. Kalau minta diperbaiki, Abah dikasih harga 100 atau 200, situ ngasih. Ya iya pasti, Bah. Karena saya butuh. Tapi kan di situ minta tolong. Kalau sekarang Abah minta 100 aja pasti dikasih. Nah, kebaikan Abah cuma sampai 100.000. Tapi kalau bekerja dengan ikhlas, tidak diterima uang itu, kalau Abah main ke Cirebon, sebelum kamu memberi, pasti yang lain akan memberi. Begitu ketemu dengan kamu, mungkin lebih dari 100 itu yang diberi ke Abah. Baru. Karena udah tahu, saha antusia. Bah, kalau gitu kan saya ngasih rokok aja sebungkus. Nah, kalau ini Abah nggak minta. Iya. Itu kesadaran diri memberi saya rokok. Saya terima. Nah, begitu. Jadi kita jangan merasa rugi atau merasa dirugikan. Rokok nggak kenyot. Minum cuman 1 teguk. Makan sama 1 suap. Kok mikirin? Umur manusia itu dekatnya 1 napas, jauhnya 3 hari. Jangan mikirin lusa. Kemarin, sekarang, besok. Kemarin sudah, sekarang belum nyampe, besok belum tentu. Kok mikirin lusa? Kalau kita mikirin lusa, semua yang ada pada pekerjaan kita nol. Itu. Jangan mikirin nanti, karena tertutup pikiran. Ada yang mau bayar utang juga akan gak ada tuh. Hilang. Itulah. Makanya Abah itu udah tua gini mah mau ngapain lagi? Udah merdeka. Kalau dulu masih memang waktu muda mah Abah juga robot. Kenapa robot? Ya, kan ada yang mengendalikan, nafsu. Sekarang juga tetap nafsu ada, cuma nafsu yang mana? Ya nggak mungkin kita mau merokok kalau nggak ada nafsu. Nggak mungkin kita makan kalau nggak ada nafsu. Nah, jadi yang dibela sekarang ini nafsu hak manusia. Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Hu-nya itu harus benar-benar menyatu. Jangan Allahu akbar. Ada apa tuh di Mana Bray? salati? Bray pangabutuh. Oh, itu maksudnya. Bray hutang bayar hutang. Iya. Itu kan? Iya. Nah, kembali lagi, apa bedanya kita menghadap Yang Maha Kuasa dengan kita membuang kotoran? Di situ ada persamaan. Ah, coba mengislah hutang wae. Coba. Kalau kita ibadah sholat pasti kita bakal ingat barang yang lupa nyimpan, ingat.
Terus punya utang ingat. Keperluan ingat. Begitupun lagi BAB. Hmm. Pasti semua kebayang. Makanya bener nggak nih? Diwajibkan kita pakai kopiah, Kopiah, peci. pakai ikat. Nah di sini kalau kita ingin belajar sobar, ya singgah heureuy ucapan abah. Kalau ingin belajar sobar, coba pisahkan antara BAB dengan kencing. Iya. Pertama kencing dulu, terus BAB, terus kencing lagi, BAB. Lah udah kalau kencing 2 kali, kita udah keluar. Berarti udah nggak ada yang harus dibuang. Hah? Oh. Oh kerjaan. Kerjaan. Oh. Aduh hampura tuh. Ayo nu manggil. Oh, alhamdulillah. Ya. Nanti disambung. Oke. Ya, karena beres. Makasih, Maaf Pak. ya, Ewo. Pak Haji. Rahayu. Antris. Makasih. Yo, sampai Sok, dibahas lagi lah. Ya, nun, Bah.